Technical view, pound sterling, gold, dan juga crude oil di jam 1 siang. Kita akan melihat posisi dari pound sterling terlebih dulu, dikarenakan harga sudah berada di 1.1301 dengan low 1.1298. Sementara itu, high masih bertahan sejak tadi pagi di 1.1355. Ini berarti apa yang kita skenariokan untuk pagi ini, yaitu melakukan sell on rally di 1.1350 ataupun 1370, sudah memasuki kriteria kita. Ya, karena tadi pagi saat kita membuat area sedang bertahan di 1.1340, 1.1350. Oke, ini berarti kita akan tinggal tunggu saja ya TP keduanya 1.1250. Untuk sementara 1.1300 target pertamanya sudah tercapai, apalagi sekarang sedang mengalami penurunan dan kita lihat apakah dia mampu untuk tembus supportnya atau tidak. Jika memang terjadi penembusan support, ini akan sangat-sangat potensial untuk lanjutkan penurunan hingga 1.1124. Tentunya dengan catatan dia harus tembus lebih dulu di 1.1260. Itulah resiko yang memungkinkan sebagai area support karena tadi malam pun tertahan di 1.1250-an. So, kalau misalkan dilihat dari pola yang ada, sebetulnya kita sedang melihat pola yang kita sebut sebagai rising wedge. Ya, untuk kali ini area wave kelimanya atau hitungan kelimanya tidak perlu dicapai ataupun mencapai puncak, cukup di area yang sama atau sedikit lebih rendah dari hitungan ketiga. Dan berarti sekarang kita tinggal tunggu apakah next candle-nya mampu untuk dibuka di bawah trendline supportnya atau tidak. Di sisi lain, terkait dengan potensi bearish divergence yang kemarin terdeteksi nampaknya pun sekarang pun masih tetap mendukung. Dan terakhir kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, ini adalah sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Kemarin saat terjadi kenaikan, kita sempat sebutkan ada keraguan untuk menembus area resisten, bahkan menyentuh resisten tersebut. Dan akhirnya ditutup dengan hangman. So, level sell masih tetap kami pertahankan. Di sisi crude oil, kita melihat pola penurunan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan penurunan jauh lebih lanjut. Sampai saat ini berada di 82.44, running plus di 82.57, sementara high bertahan 83.32. Oke, sebenarnya yang terjadi adalah sudah terjadi penembusan di bawah 61.8% grafik daily, teman-teman. Itu berarti 84.66 sudah ditembus dan sekarang bertahan di 82.55. Apakah bisa berlanjut tembus di bawah 80 dolar? Nampaknya bisa saja ya. Kalau misalkan kita lihat dari arealnya, maka areal 100% yang potensial ada di 79.13. Lalu kemudian kalau dilihat dari grafik H4-nya, maka ini mendukung areal penurunan dari trend channel turun. Kemarin kita sudah sempat sampaikan penurunan tersebut dengan skenario yang sama dan juga memang efektif. Kenaikan tertahan di level 50% lalu kemudian bergegas untuk terjadinya penurunan. Nah, untuk saat ini karena dia sudah berada di bawah 61.8%, maka kemungkinan paling tinggi pun kalau terjadi reverse ataupun terjadi pembalikan, maka kemungkinan reverse tersebut hanya diasumsikan sebagai pullback. Ya, dengan demikian pullback-nya masih tetap diharapkan tertahan di bawah trendline ataupun trend channel turun, sehingga nantinya rejection diharapkan terjadi. Dan inilah yang membuat resiko untuk pola penurunan bisa atau bahkan sangat memungkinkan untuk terjadinya penurunan di bawah 82 atau bahkan mencapai level 81 hingga 79. Tapi juga hati-hati karena bisa saja apa yang kita perkirakan bahwa 61.8% di 84.66 itu tidak ditembus, bisa saja justru malah dia ditembus. Dan itu berarti kemungkinan posisinya akan berbalik menjadi posisi uptrend. Di sisi lain teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan, karena memang kondisi dari Fibonacci retracement 61.8% sudah resmi ditembus, maka kita tidak menggunakan lagi Fibonacci retracement dari bottom ke atas. Artinya polanya kemungkinan kita rubah atau kita putar balik, yaitu Fibonacci retracement yang terbaru kita tarik dari titik tertinggi mencapai titik terendahnya. There you go. Kita mendapatkan polanya yang kurang lebih sama, berarti kita tetap memperhatikan 84.80 sebagai resisten yang berpotensi membuka jalur untuk kenaikan. Tapi selama kenaikan tersebut tidak terjadi atau penembusan tersebut tidak terjadi, maka kita asumsikan nantinya kenaikan tersebut hanya sekedar pullback, lalu kemudian diharapkan turun. So, meskipun harga sudah cenderung turun sampai 82, kemudian high-nya tertahan di 83, skema yang tetap saya pertahankan adalah menanti level sell yang jauh lebih dominan. Dan saya lebih berharap sell-nya tersebut kita dapatkan di 84. Atau minimum, kalau memang terjadi ada pullback lagi nantinya, kisaran 83.50-an atau bahkan 83.70-an, saya rasa itu cukup bagus untuk Anda manfaatkan. Jadi intinya, selama SPR kemungkinan bisa dirilis, maka tekanan untuk crude oil berpotensi terjadi dan akan lebih dominan. Dan terakhir kalau kita lihat dari sisi
emas, di mana grafik gold cenderung menunjukkan pola depresiasi yang berlanjut, teman-teman. Ya, setelah terjadi kegagalan kenaikan, kemarin tertahan di 1660, kita lihat ada apa di 1660, ternyata level ini, Fibonacci retracement 23,6%, dan juga termasuk level resisten, ya kita bisa sebut sebagai resisten historical. Dan kemarin, akhirnya tertahan di level tersebut. Ya, ini menandakan level resisten trendline yang kita tandai itu masih cukup kuat. Bahkan pagi tadi sempat dia terjadi kenaikan atau spike sesaat sampai 1654 pun dia berhasil menekan kembali. Figur yang selanjutnya harus diwaspadai adalah level 1640, teman-teman. Saya tidak rekomen untuk melakukan buy di 1640 untuk saat ini, karena kalau Anda ingat dengan apa yang disampaikan di live streaming hari Senin, maka kemungkinan posisinya inilah percobaan kesekian kalinya, yang berarti ini bisa saja terjadi penembusan atau jebol areal pertahanan. Nah, yang diharapkan tentunya adalah strong demand akan berada di kisaran 1614 ataupun 1620-an, teman-teman. Tapi apakah itu bisa tercapai atau tidak, tergantung dari sentimen marketnya. Setidaknya sampai nanti sore, lalu kemudian nanti malam, kita tinggal sesuaikan dengan skenario yang terjadi atau terbentuk akibat data ekonomi. Lalu kemudian, kalaupun terjadi kenaikan, seperti juga yang sudah sempat kita sampaikan di live streaming hari Senin kemarin, maka kenaikan tersebut diperkirakan belum tentu untuk menjangkau ataupun ditargetkan untuk medium term, melainkan hanya untuk pantulan short term. Ingat, 2 minggu ke depan, kita masih ada beberapa agenda ekonomi atau data ekonomi, termasuk salah satunya adalah keputusan suku bunga Fed di tanggal 2 November, dilanjutkan tanggal 4 Novembernya adalah terkait dengan NFP atau Non-Farm Payroll Day. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat secara sekilas, maka level-level tersebut adalah areal yang sudah kita tandai sejak kemarin, dan terakhir kalau kita berdasarkan grafika 1, ada hal yang cukup menarik di sini, saya perbesar, lalu kemudian saya tarik garis trendline saja seperti ini, maka Anda akan melihat teritori yang menyerupai target dari triangle, di mana triangle yang terbentuk adalah descending triangle dengan zona support yang cenderung sama di 1646, dan kali ini pun sedang terjadi penembusan. Ya, kita tinggal tunggu saja kelanjutannya. Targetnya sampai mana? Targetnya Anda tinggal ukur saja dari ketinggian triangle tersebut. Oke, kita coba lihat di sini. Penembusan dianggap di level tersebut. Lalu kemudian kalau kita lihat garisnya, maka kita akan dapatkan kurang lebih teritorinya adalah di zona ini. Yes, ternyata 1625, jauh lebih rendah dari apa yang kita perkirakan tadi pagi. So, skema ini sesuai dengan apa yang kita gambarkan tadi pagi, maka kalaupun Anda ingin lakukan buy, sebaiknya lebih baik menunggu di area 1614 atau 1620-an. Tapi kalau untuk short term, saya masih prefer untuk lakukan sell, sehingga potensi sell tersebut harusnya kita sudah dapatkan. Dan itu berarti 16.4 atau 16.54 lebih tepatnya, dengan 16.56 sekarang sudah mencapai 16.44 dengan area low 16.44.30, running plus 16.46. Berarti sebetulnya 2 poin lagi terkait dengan target kedua 16.42. Apakah boleh saya mempertahankan posisi sell? Boleh kalau memang ternyata dia tembus di bawah 16.40. Tapi perhatikan skemanya, teman-teman. Yang kita harapkan setelah terjadi breakout, maka di 1640 ataupun 1642 sangat wajar dia terjadi rebound, dengan harapan bahwa 1646 ataupun 47 tidak boleh kembali ditembus, karena itu akan menggagalkan skema penurunan kelanjutan dari triangle. Selama dia tidak tembus lagi 1646 atau 1647, maka kita masih bisa pertahankan dengan potensial target di bawah 1640, yaitu 1635 atau bahkan terjauh adalah 1625. Tapi ya, secara teori, areal triangle biasanya hanya menjangkau sekitar 50% sampai 75% target saja, teman-teman. Dan itu berarti kita asumsikan target yang paling memungkinkan hanya berada di kisaran 1640, dan saya dapatkan 1633 ataupun 1635. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.